Yesus baik, baik buat saya. Nah, apa itu dosa tersembunyi? Pertama saya mencatatnya merasa diri paling benar. Oh, ya, itu disebutnya apa? Farisi modern. Atau apa? Sombong rohani. Jadi kalau saudara merasa dirimu itu bersih, tidak melakukan, ya maksudnya dalamnya bersih, nggak ada dosa, saudara itu tidak dalam bagian rencananya Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, coba keluarkan Lukas 5 ayat 31 sampai 32. Saya mau katakan sebenarnya gereja ini adalah bengkel. Bengkel itu kesannya apa? Untuk orang-orang yang rusak, bukan showroom. Wih, keren-keren. Memang di hari Minggu, waduh, sikap, penampilan pasti keren-keren semua. Ngomongnya halus semua, lembut. Tapi saudara harus menyadari, gereja itu sesungguhnya adalah apa? Bengkel. Kesannya apa bengkel? Untuk yang mobil rusak, jalan yang nggak enak, ngeden, bunyi kletek-kletek, baru saudara ke bengkel, betul nggak? Ini bukan showroom, tapi kita jadikan showroom ya. Hari Minggu kan keren semua nih, tuh saya lihat tuh semuanya. Wih, keren-keren, betul nggak? Tadi saya katakan kalau saudara menganggap dirimu benar, nggak ada dosa, saudara tidak bagian dari rencana Tuhan berdasarkan ayat ini. Firman-Nya berkata apa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Next-nya, perhatikan baik-baik ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tangkap ini. Jadi kalau saudara merasa dirimu paling benar, itu kalau zaman dulu, zaman Tuhan Yesus itu Farisi, merasa diri paling benar. Maka Tuhan Yesus itu mati di kayu salib oleh rancangan, oleh tuduhan dari orang Farisi. Ya. Jadi kalau saudara merasa diri saudara benar, cuma saudara baca ini. Nah, untuk memperkuat lagi firman ini, coba dikeluarkan 1 Yohanes 1 ayat 8. Coba saudara bayangkan, kalau kita bilang, saya nggak berdosa kok. Ya. Satu hari, saya ngomong sama salah seorang, saya bilang, kok kamu nggak ke gereja, gitu ya. Terus dia ngomong, bagaimana ya? Ngapain ke gereja, gitu ya. Seperti kayaknya sok suci gitu ya. Jadi orang suci baru ada di gereja. Terus saya ngomong, justru saya nggak suci, saya kotor, makanya saya perlu Tuhan, makanya saya datang ke gereja. Dia yang ditangkap, wah kalau ke gereja itu orang-orang suci gitu. Saya merasa nggak pantas lah. Salah. Saya bilang, justru saya orang kotor, orang berdosa. Berdasarkan firman yang tadi ya, aku datang untuk memanggil orang yang berdosa. Karena saya orang berdosa, maka saya terpanggil untuk ada di sini. So, tangkap ini dulu. Coba saudara bayangkan, kalau saudara bilang saudara tidak ada dosa, firman Tuhan berkata apa? 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, menipu diri kita sendiri, dan kebenaran sang firman itu tidak ada di dalam kita. Yesus nggak bisa ada di dalam kita kalau kita tidak mengaku bahwa kita adalah orang berdosa, supaya kita menjadi bagian daripada rancangan Tuhan. Aku datang untuk memanggil orang yang berdosa. Ayat 10-nya 10, nanti 9-nya baru dimunculin. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, makanya saya nggak mau ke gereja. Itu kan orang suci-suci gitu ya, itu orang ngeledek atau apa. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia, Tuhan, menjadi pendusta. Dan firman-Nya, siapa firman? Yesus itu tidak ada di dalam kita. Susah. Ada orang memakai ayat ini, ayat ke-9-nya nih, ini 8, 10, 9. Saya lakukan dosa, Tuhan ampuni, gitu ya. Lihat, perhatikan ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada anak muda yang, karena saya ngajarin, Tuhan tuh datang buat orang berdosa. Wah, kalau gitu kita lakukan aja dosa-dosa. Firman ini baca. Ini antara 8 dan 10 kan? Tadi kita udah baca kan? 8, langsung 10. Nah, sekarang ayat 9 suruh perhatikan baik-baik. Kalau dia mau menggunakan, oh gitu kita bikin aja dosa. Perhatikan ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil.
Pengadilan kata dasarnya apa? Adil. Bicara pengadilan, bicara apa? Vonis. Berarti ada hukuman nggak? Ada. Jangan sembarangan comot ayat. Saudara melakukan ini dan itu, dosa saudara diampuni, tapi ada adil. Perhatikan kata-kata adil. Setia itu artinya apa yang Tuhan ucapkan, dia akan genapi. Adil itu bicara pengadilan. Vonis siapa? Mario jatuh dalam dosa, apalagi disengaja, diampuni nggak? Diampuni, tetapi adil kan? Pengadilan memvonis Mario hukuman seumur hidup, toh dapat sanksinya. Mengerti ini? Oke, ya itu ya. Jadi begini. Tadi saya katakan, jika kita merasa diri kita benar, maka kita tidak ada di dalam rancangan Tuhan. Saya dengar khotbah oleh seorang hamba Tuhan, 1 menit bagus ya. Dia katakan begini, saya pernah tampilkan ya videonya. Bukan karena kamu rajin baca Alkitab, 1 jam baca Alkitab, 1 jam berdoa dan saat teduh, Tuhan tambah sayang sama kamu. Saudara bingung kan? Bukan karena kamu rajin ibadah, seminggu bisa 2-3 kali, Tuhan tambah sayang sama kamu. Ada kesannya kan kita seperti itu ya. Rajin doa, Tuhan tambah sayang. Kenapa? Karena Tuhan sudah sayang kamu sebelum saudara melakukan hal yang tadi saya katakan. Tangkap ini. Terus kalau saudara jatuh dalam dosa, Tuhan jadi berhenti ya sayang kamu, mengasihimu? Gak bisa. Karena Allah itu kasih. Itu karakter dia. Ya tadi, aku datang untuk memanggil orang yang berdosa. Jadi kalau saudara jatuh dalam dosa, Tuhan nggak berhenti mengasihimu. Kalau dia berhenti mengasihimu, berarti dia berhenti jadi Tuhan. Karena Allah itu kasih dan setia. Maka disebutnya apa? Kasih setia. Jadi kalau saudara jatuh dalam dosa, lebih lagi saudara sengaja menyentuh yang lama. Padahal saudara sudah ditebus. Dosa-dosa saudara dengan pengorbanan di kayu salib. Saudara jatuh dalam dosa dan sengaja menyentuh lagi yang lama. Itu artinya saudara yang berhenti mencintai atau sayang Tuhan. Bisa nangkap ini? Ya. Jadi kalau di Facebook banyak yang ya kayak curhat gitu. Om, saya udah jauh daripada Tuhan. Apa Tuhan itu masih sayang sama saya? Apa Tuhan masih mengampuni saya? Saya kirim khotbah saya yang tentang yang ini tadi. Ya. Supaya dibangkitkan imannya. Tuhan datang untuk orang berdosa. Jadi kalau saudara, tadi saya katakan, kalau saudara sengaja berbuat dosa, menyentuh lagi yang lama, itu saudara yang berhenti mengasihi Tuhan, bukan Tuhan yang berhenti mengasihimu. Tangkap ini ya. Saudara menatap saya, ada yang aneh nih dari khotbahnya Pak Julius. Jangan dengar kata saya. Kita lihat ini ya. Begini, ini ayatnya saya nggak keluarkan dulu. Saudara tahu di perjanjian lama ada namanya Hosea? Ada kan? Saudara tahu nggak Hosea itu kisahnya apa? Ada yang bisa kasih jawaban? Apa? Rahayu kalau sekolah STT mesti tahu nih. Hosea tentang apa? Menikah. Jadi Hosea itu kalau saudara baca Alkitabnya, Hosea itu seorang nabi yang disuruh Tuhan untuk menikahi seorang wanita Sunda. Kamu cari jodoh, namanya Gomel, tempat tempat pelacuran gitu ya. Di situ kan ada mucikari tuh. Kamu bayar. Apa istilahnya ya? Dia kan kerja tuh di tempat itu. Ditebuslah, nih bayar. Ambil tuh wanita Sunda, pelacur. Kamu nikahi. Itu kata Tuhan. Udah gitu dia melahirkan kan anak 1, 2, 3. Karakter aslinya muncul lagi. Setelah punya anak, dia balik lagi untuk melacurkan diri. Tuhan bilang apa lagi? Kamu datang lagi, tebus lagi. Itu gambaran Israel. Tuhan lagi menyatakan apa? Gomer itu ya wanita Sunda yang diangkat jadi istrinya Hosea, itu gambaran Israel. Hosea itu gambaran Tuhan. Israel itu mempelainya. Ya kita kan disebut mempelai kan. Sudah tahu gambarannya itu seperti itu. Segoblok-gobloknya apa? Si Gomer itu. Si Hosea disuruh apa? Kamu datang lagi, tebus lagi, ambil lagi. Kalau saudara di sini punya istri yang model gitu, saudara bilang apa?
cerai. Betul nggak? Tuhan enggak loh. Sejahat-jahatnya saudara, dosanya seperti apa, Tuhan nggak bilang, kita putus hubungan. Enggak, itu gambaran, ya. Dan nangkep Hosea, ya istrinya Gomer, nanti saudara baca sendiri. Nah, sekarang saya mau ambil Lukas 15, coba keluarkan ini. Lukas 15, ayat 4 lah. Coba keluarkan cepat. Saudara perhatikan ini ya, tentang domba yang hilang kan? Ayat satunya dulu. Kenapa perumpamaan ini tampil? Muncul, ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Kumpulnya orang berdosa nih, ayat 2-nya. Maka ngomel tuh siapa? Orang yang merasa dirinya benar, gitu kan? Orang-orang Farisi. Terus sekarang jadi Farisi modern dan ahli-ahli Taurat yang ngerti Alkitab. Dibilang gini, dia kok terima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Langsung muncullah perumpamaan. Kita langsung baca ayat 4. Fokus di sini. Ayat 4, ayo. Perhatikan baik-baik. Pertanyaan saya. Ini ada 100 ekor domba. Ini gambaran kita. Saudara mau jadi yang 99 atau yang 1? Apa? 99. Ayo, bergube. Mau jadi yang 99 atau yang jadi 1? 1. Udah pernah dengar khotbah saya. Saudara perhatikan ini. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor, yang tadi bilang saya yang 1, ya, kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang rumput yang penuh dengan air, salah ya, tolong dong dikoreksi. Padang gurun, artinya apa padang gurun? Gersang. Saya bilang lagi ya, harusnya suruh simak. Begitu saya bilang padang rumput, penuh ini, salah gitu dong. Itu berarti saudara melihat, baca. Jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, gersang tuh, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Itu kan gambaran Tuhan datang untuk orang berdosa. Udah nangkap ini ya? Yesus mari.